wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Kandi, yang kami hormati Bapak Komite SD Negeri Kandi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Tenaga Kependidikan SD Negeri Kandi, dan yang kami hormati orang tua wali murid SD Negeri Kandi serta perwakilan siswa-siswi SD Negeri Kandi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Kandi dalam acara identifikasi aset tugas TKB Angkatan 8 SD Negeri Kandi. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga kegiatan inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala SD Negeri Kandi kepada Ibu Kasinah SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Negeri Kandi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Pendidikan SD Negeri Kandi, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid SD Negeri Kandi dan anak-anakku siswa-siswi SD Negeri Kandi yang baru saya puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dapat berkumpul bersama di ruangan kelas 5 ini dalam keadaan sehat tanpa gangguan suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita memberikan salawatnya yang berhenti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada diri saya untuk sekedar memberikan istilahnya sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Bapak Ibu dan anak-anakku diundang oleh Bu Kartika dalam rangka acara diskusi yang temanya di sini untuk mewujudkan aksi nyata Mbak Ika dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, Bu Ika di sini adalah salah satu calon guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan yang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, dan kali ini sudah sampai pada modul yang ketiga, sudah hampir selesai. Nah, mudah-mudahan Bu Tika ini dalam mengikuti pelatihan guru penggerak ini nanti akan sukses dan berhasil sampai pada akhir tugas akhirnya nanti, dan akhirnya Bu Tika nanti dapat memegang sertifikat sebagai guru penggerak. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan proyek guru penggerak di seluruh Indonesia, dan Bu Tika adalah salah satunya. Yang sudah lulus SD kita adalah Pak Adi Wisyanto. Kemarin beliau mengikuti angkatan yang ke-7. Nah, sekarang Bu Tika adalah angkatan yang ke-8. Jadi angkatan berikutnya Bu Tika, mudah-mudahan nanti angkatan berikutnya akan disusul oleh Bapak dan Ibu guru yang lain yang belum berkesempatan. Mudah-mudahan untuk angkatan berikutnya nanti ada kesempatan dan Bapak Ibu bisa mendaftar, karena sekarang
guru penggerak adalah sebagai salah satu nanti apa sih ya, yang hubungannya dengan karir ya, hubungannya dengan karir dan yang jelas yang meningkatkan kualitas dan kinerja guru. Nah, ketika ini adalah peserta angkatan ke-8 yang di Kecamatan Somagede hanya 5 ya, hanya 5, jadi tidak banyak temannya ya, jadi hanya 5 yang guru SD-nya hanya Ipika dan Bu Mufti, Bu Sumirah, 3 orang, yang lain guru TK ya, yang 2 ya. Jadi ini memang prestasi yang perlu kita ya, beri penghargaan, kita dukung ya. Saya selaku yang dituakan Yesus Andi sangat-sangatlah mendukung teman-teman yang sedang mengikuti program yang guru penggerak, calon guru penggerak ya, dan mendoakan semoga nantinya bisa sukses dan berhasil lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Ya, jadi insya Allah kami selaku teman sejawat, selaku yang didoakan akan mendukung segala kegiatan yang ada kaitannya dengan calon guru penggerak, karena guru penggerak ini adalah program yang kaitannya nanti sangat bermanfaat bagi sekolah yang punya guru penggerak, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini semuanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, terutama sekolah yang ketempatan. Nantinya juga akan berimbas ke sekolah-sekolah yang lain. Mungkin hanya ini adalah sampaikan, jadi selain kami dari teman-teman dan secara pendukung, ini juga mohon dukungannya juga karena berkaitan dengan komite, kemudian dengan wali murid dan siswa, terutama yang setiap hari berkaitan dengan ketika ini adalah yang siswanya insya Allah sangat-sangat semangat ya, sangat semangat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh calon gubernur. Tapi di sini kami mohon juga doa restunya dan dukungannya kepada Bapak Komite, Ketua Komite dan Ibu-ibu wali siswa SD Negeri Kambing dalam rangka acaranya kegiatannya kita hari ini. Monggo silahkan untuk diikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Tika nanti. Monggo silakan disimak dan seterusnya nanti akan dipandu oleh Bu Tika untuk jalannya acara pada siang hari ini. Dari saya yang ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasino yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Komite SD Negeri Kambing, kepada Bapak Sumardi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di sini. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, diantaranya adalah nikmat sehat. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Kambing, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, wali murid kelas 5 yang saya hormati serta anak-anak kelas 5, dan juga Ibu Tika ini ya selaku CGP yang pada siang hari ini akan mengadakan diskusi
atau melaksanakan kegiatan selaku tahun guru penggerak. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru sudah paham tahun guru penggerak, tapi mungkin dari wali murid belum tahu persisnya. Ini memang seperti saya sendiri selaku komite ya tahu dulu waktu masih ya jadi guru ya. Jadi guru penggerak ini maksudnya nanti dalam waktu kurang lebih 6 bulan ini Ibu Tika itu selalu diberi tugas yang mengikuti tugas karena sudah terdaftar atau ikut calon guru penggerak. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tentunya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar kepada anak dan juga kemampuan dia dalam melaksanakan tugas nantinya untuk anak. Nah, kami selaku komite jelas mendukung sekali karena apabila banyak guru penggeraknya otomatis kegiatan anak-anak ini akan lebih kreatif lagi. Jadi dari calon guru penggerak itu memunculkan kegiatan-kegiatan yang mendidik anak itu menjadi kreatif kalau tidak salah. Nah, kami dari komite terutama mendukung sekali karena di SD Negeri Kanding ini muridnya juga cukup banyak, jelas mendukung dan mungkin murid-murid inilah dari pihak komite atau wali murid juga menginginkan bahwa nanti murid-muridnya juga akan banyak menghasilkan prestasi-prestasi terutama di bidang akademik ya, maupun yang lainnya. Mungkin seperti itu karena dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak juga muridnya banyak dan ini yang ya akhirnya arahnya ke situ. Jadi peningkatan mutu pendidikan terutama yang diinginkan. Nah, kami dari komite mendukung dan juga wali murid pun mendukung, terutama dari wali murid masing-masing kelas ya. Nah, hanya saja ini dari Kanding belum semuanya ikut guru penggerak, tapi yang sudah itu sudah selesai, sudah menerima sertifikasi ya, itu sertifikat itu Pak Adi Kristianto yaitu sudah menerima. Nah, kalau sudah menerima sertifikat itu sudah siap untuk menjadi kepala sekolah Bapak Ibu wali murid. Mungkin Pak Adi ini tidak sampai setahun lagi nanti sudah jadi kepala sekolah. Jadi ya amin, tapi ditinggal Pak Adi kadang-kadang kepriwe ya. Nah, ini yang diinginkan sih dari wali murid ya guru-guru di sini tetap saja di sini, apalagi sekarang sedang lagi giat-giatnya ya terutama dalam bidang ya kegiatan belajar mengajar ya, juga yang lain-lain penunjang untuk terutama kelas 5 kelas 6 yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam pendaftaran di SMP. Nah, ya sih daftar SMP nganggo zona kadang-kadang kan orang juga bingung deh. Tapi alhamdulillah untuk tahun kemarin dari SD Kanding bisa diterima semuanya di SMP Negeri 1 Surabaya. Nah, sekali lagi ini untuk kegiatan calon guru penggerak dari Ibu Kartika, monggo silakan untuk bisa dilaksanakan. Kami dari komite atau selaku ya dari wali murid yang menginginkan apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Tika juga cepat selesai sesuai dengan targetnya dan juga anak-anaknya akan bertambah pintar-pintar atau kegiatannya akan lebih memunculkan pada anak-anak kita khususnya di SD Negeri Kanding. Nah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon kepada Ibu Tika silakan untuk selamat melaksanakan program guru penggerak, mudah-mudahan mungkin 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyaki yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti penyampaian identifikasi aset yang akan
disampaikan oleh Ibu Kartika Sari SPD. Kepada Ibu Kartika Sari SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dikting, yang kami hormati Komite SD Negeri Kanding, yang kami hormati Ibu, Bapak, guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Kanding, yang kami hormati wali murid serta anak-anakku kelas 5 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Sebelumnya terima kasih sekali sudah menghadiri undangan saya. Ini sangat membantu saya ini dalam pendidikan guru penggerak kan 8. Tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja karena hari Jumat. Di sini saya akan menyampaikan tentang identifikasi aset dengan tujuan aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar saya selaku CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Sebelumnya kami Bapak Ibu Guru sudah berdiskusi dan mendapatkan hasil identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh SD Kanding. Tujuan dari pemetaan dan pengelolaan aset atau sumber daya dilakukan untuk meningkatkan kemajuan sekolah, baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga meningkatkan kebahagiaan dan kesenangan murid melalui suasana well-being, sehingga dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada, juga diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh SD Negeri Kanding sebagai kekuatan utama harus dilakukan secara kolaboratif antara warga sekolah, orang tua, komite, dan pemangku kebijakan lainnya agar dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Di sini dari hasil diskusi kami itu ada 7 aset utama yang dimiliki oleh SD Negeri Kanding. Ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal budaya maupun agama. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, merupakan suatu kerangka kerja atau program yang dikembangkan dan dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas, kekuatan perkumpulan lokal, dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA ini menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan atau hambatan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi atau kekuatan yang ada di dalam diri, sehingga hasil yang diharapkan lebih berkelanjutan. Pendekatan ini berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas, bukan kekurangan yang ada, tetapi pada potensi kekuatannya. Diharapkan komunitas sibuk pada menggali strategi untuk mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapi secara bersama-sama berdasarkan aset yang dimiliki. Tadi malam saya baru membuat komunitas praktisi PMM. Diharapkan biar Bapak Ibu Guru yang sedang mengerjakan PMM bisa mendapatkan minimal 1 sertifikat dalam 1 semester atau 1 tahun ini. Kemudian pemetaan aset yang dimiliki oleh SD Negeri Kanding. Dari modal atau aset manusia, di sini kita memiliki ibu kepala sekolah yang sudah bersertifikat pendidik, lulusan S1 dan aktif dalam kegiatan K3S. Kemudian untuk pendidik, kita memiliki guru yang sudah S1, ijazahnya linear,
sudah bersertifikat pendidik, kalau saya pribadi malah belum. Kemudian 4 guru sudah ASN. ASN di sini PNS khususnya. Sedangkan untuk yang P3K itu ada 2, kemudian yang masih wilayah bakti ada 3. Untuk pendik ada 1 pustakawan dan 1 penjaga sekolah. Kemudian untuk modal manusia berikutnya ada murid. Di sini kita memiliki murid sekitar 200-an, tepatnya berapa ya Pak? 216, sungguh sangat banyak sekali dan tentu memiliki potensi yang beragam. Ada yang memiliki potensi tentang keagamaan, seni, karawitan, pramuka, olahraga, dan lain-lain. Kemudian pengawas yang sudah berpengalaman selama belasan tahun. Kemudian komite sekolah yang berprofesi sebagai pensiunan ASN, wirausaha, karyawan dan mendukung segala kegiatan di SD. Kemudian wali murid tentunya yang sangat penting di sini. Dengan kondisi latar belakang ekonomi yang berbeda, pendidikan yang heterogen, serta aktif berperan dalam pendidikan. Untuk strategi pemanfaatannya, kepala sekolah memiliki nilai dan karakter kepemimpinan berperan sebagai manajer. Pendidik diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, mengikuti pengembangan diri dan membina kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti IHT dan workshop. Untuk murid diberi kesempatan dan fasilitas belajar yang sama, kesempatan berkembang di bidang akademik maupun non-akademik. Komite menjembatani orang tua dan sekolah dan berkolaborasi mengembangkan sekolah. Ini untuk dokumentasinya ada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, wali murid, pengawas. Aset sosial di sini memiliki kekeluargaan yang baik, sesama guru saling mendukung dan berkolaborasi secara kompak. Hubungan guru dan siswa juga baik, guru dan dapat membimbing siswanya. Komite wali murid dan warga masyarakat pemerintah desa setempat mendukung secara penuh program-program sekolah. Alhamdulillah mendukung selalu. Kemudian SD Negeri Kandik melakukan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya, misalnya dengan Puskesmas Somot B, Pemdes Kandik, SMP Negeri 1 Somot Gede, Koramil Somot Gede, dan Polsek Somot Gede. Kemudian ada peraturan sekolah yang tentunya harus ditaati dan demi berpihak pada murid. Kemudian organisasi keguruan seperti KKG, PGRI, pramuka, dan lain-lain. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler sendiri ada pramuka, PTK, karawitan, olahraga, ada voli, sepak bola. Kemudian dukungan dari dinas pendidikan. Strategi pemanfaatannya, kekeluargaan yang baik bermanfaat untuk menunjang program sekolah. Kerjasama dengan pemerintah desa maupun pihak lain digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah. Kegiatan ekstra untuk melatih siswa. Kepala sekolah aktif di K3S sehingga mudah memperoleh informasi pendidik, aktif di KKG sehingga dapat meningkatkan potensi dan kompetensinya. Ini untuk dokumentasinya. Ada ekstrakurikuler aktif di KKG dan untuk halaman pernah digunakan dengan berbagai pihak buat lomba-lomba. Ini juga ada dengan Bapak Komite karawitan. Untuk sosialnya juga tamu-tamu yang datang ke sekolah ini diterima dengan baik, dengan murid juga baik dan sebagainya. Untuk aset fisik, sarana dan prasarana sekolah cukup memadai, memiliki jumlah kelas yang lengkap sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Terdapat UKS, perpustakaan, masjid, kantin, gudang, ruang kesenian, laboratorium komputer, ruang guru, ruang kepala sekolah, WC eksklusif, dapur, dan garasi. Sekolah juga sudah tersedia jaringan wifi dan listrik. SD Negeri Kandik terletak di daerah dataran rendah. Strategi pemanfaatannya, sarana dan prasarana sekolah cukup memadai untuk KBM, kegiatan belajar mengajar, dan membuat siswa merasa aman serta nyaman. Jaringan wifi, listrik, dan PDAM untuk menunjang kegiatan sekolah baik dalam pembelajaran, penerangan, dan untuk kebutuhan minimum.
strategis mempermudah akses baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, mudah diakses. Kemudian perpustakaan digunakan untuk kegiatan literasi siswa sehingga melatih anak untuk kegiatan literasi di sekolah. Ini dokumentasinya untuk aset fisik. Ada ruang kelas yang cukup luas, perpus, taman, desa inklusif, masjid, dan sebagainya. Kemudian untuk aset lingkungan atau alam, yang pertama yaitu SD Negeri Kandi mempunyai lahan yang luas. Lingkungannya juga asri karena banyak pepohonan, udaranya bersih dan sejuk, sumber air memadai berasal dari sumber air. SD Negeri Kandi mempunyai taman kecil yang ditanami bunga-bunga. Strategi pemanfaatannya, lahan yang luas digunakan sebagai lapangan untuk aktivitas di sekolah, misalnya olahraga dan upacara. Lingkungan yang asri membuat suasana belajar menjadi nyaman dan segar, udaranya bersih dan sejuk dapat menyuplai oksigen. Sumber air memadai digunakan untuk minum, wudhu, dan kepentingan lainnya. SD Negeri Kandi mempunyai taman kecil yang ditanami bunga-bunga digunakan untuk tempat istirahat. Ini untuk dokumentasinya. Untuk upacara, bermain, dan sebagainya. Kemudian untuk aset politik, di sini ada kebijakan dari kepala sekolah, tokoh masyarakat, instansi sekitar seperti puskesmas, polsek, dan koramil. Strategi pemanfaatannya, kebijaksanaan kepala sekolah dapat membantu jalannya program sekolah. Tokoh masyarakat membantu terwujudnya program sekolah, misalnya kepala desa membantu kegiatan-kegiatan di sekolah. Instansi sekitar seperti puskesmas mengadakan kegiatan dokter kecil, gosok gigi massal, polsek melaksanakan pengecekan prokes saat pandemi COVID-19, koramil membantu pelaksanaan upacara dan sebagainya. Ini dokumentasinya ketika bersama puskesmas. Kemudian aset finansial ada dana BOS, partisipasi paguyuban, PIP, KPP. Untuk strategi pemanfaatannya, sekolah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan proses pembelajaran secara finansial. Penggunaan dana BOS, penggunaannya sesuai atas tentunya, sesuai atas. Sekarang sudah ada tulisnya Taksolet yang didasarkan pada rapat awal tahun anggaran di mana pendanaan diperuntukkan pada sektor yang utama di sekolah. Alhamdulillah semuanya terserap untuk berpihak pada murid. Bagus sekali, luar biasa. Kemudian paguyuban wali murid memungkinkan sebagai pendanaan alternatif sponsor. Nah, ini bagi yang belum bisa didanai dengan dana BOS, biasanya ada dari paguyuban wali murid. Kemudian PIP dan KPP membantu siswa untuk membeli kebutuhan sekolah. Ini dokumentasinya yang didanai dengan dana BOS. Kemudian yang terakhir aset agama dan budaya, masjid dan pembiasaan budaya positif. Untuk strategi pemanfaatannya, murid melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah, upacara atau peringatan hari besar dan keagamaan, pembiasaan budaya positif atau tausiah, asmaul husna, doa harian, dan suratan pendek. Ini dokumentasinya, kemarin juga terakhir ada pengajian, mengundang ustadz dari luar, dan sebagainya. Terima kasih, kiranya cukup sekian. Nanti untuk tanggapan masuk di lain-lain atau ada yang ditanyakan masuk di lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kartika Sari yang telah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya ya lain-lain. Monggo Bapak Ibu semuanya, dari Bapak Ibu guru, Bapak komite atau kepala sekolah dan orang tua wali murid mau memberikan tanggapan berupa saran, boleh tanggapan, saran, masukan atau pertanyaan, pendapat, silakan monggo disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin minta waktunya barang 5 menit untuk menanggapi kegiatan hari ini, yaitu kegiatan dari SCP kita, yaitu tentang yang akan kami sampaikan atau sedikit masukan ketika ya untuk kegiatan di SDN Gading sudah berjalan sangat baik. Kemudian di SDN Gading juga sudah banyak alat-alat terkait dengan kegiatan belajar mengajar, khususnya yang berkaitan dengan komputer, internet, bahkan di SDN juga sudah ada CCTV. Nah, kami ingin ataupun ingin memajukan SDN dengan pemanfaatan alat-alat tersebut. Misalnya kita sudah banyak komputer, sudah ada jaringan internet, dan alat-alatnya sangat mendukung. Alangkah baiknya mungkin sekarang sudah dipakai, tapi lebih dimaksimalkan. Artinya ya guru bergerak kan artinya bergerak memberi contoh ataupun bergerak yang ya lebih bergerak lagi lah. Kita juga sebenarnya sudah melaksanakan tapi lebih ditingkatkan. Jadi intinya kami mengharap atau hanya sekedar masukan untuk pemanfaatan alat-alat elektronik yang berhubungan dengan internet dimaksimalkan. Mungkin itu masukannya Mas Dika, mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Soleh yang telah memberikan tanggapannya. Ada lagi Bapak Ibu? Atau Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja untuk saya untuk menanggapi paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Kartika Sari, itu sudah cukup lengkap tentang aset yang dimiliki oleh SDN kami. Mudah-mudahan untuk aset yang ada bisa diberdayakan semaksimal mungkin untuk kemajuan dari SDN kita yang tercintai, dan itu semua dapat terjadi jika kita semua dapat berkolaborasi dengan baik dari kepala sekolah, guru, orang tua murid, peserta didik maupun komunitas sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin dari perwakilan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi apa yang tadi sudah diuraikan oleh Ibu Kartika selaku CGP. Ini memang untuk masalah aset di SD Negeri Kanding ya, masalah yang sudah diuraikan tadi itu semuanya sudah terpenuhi lah. Memang harapan dari wali murid terutama ya, apa yang sudah ada ya itu bisa dimanfaatkan, dan yaitu tujuannya untuk masalah pendidikan di SD Negeri Kanding, khususnya di Kanding itu untuk lebih baik. Maksudnya anak-anak nanti setelah selesai melaksanakan yaitu kelas 6 itu hasilnya baik-baik, hasilnya baik. Nah ini memang yang diharapkan oleh wali murid lah di Kanding. Nah, adapun apabila ada hal-hal yang memang perlu bantuan dari wali murid pun siap lah untuk melaksanakan atau memberikan bantuan yang berupa tenaga maupun finansial yang berbentuk yang lain, itu juga siap. Karena yaitu dari kami selaku komite dan juga warga Kanding yang menginginkan bahwa kegiatan
pembelajaran di SD Gading yang ingin kelihatan yang baik lah, hasilnya baik dari SD yang lain. Nah, itu yang berupa prestasi dari olahraga, dari pendidikan, dari akademiknya juga seperti itu. Nah, intinya ya kami juga ya ingin bekerja sama dengan panjenengan semuanya, khususnya para tenaga pendidiknya ataupun ini dari kepala sekolah juga, apabila ada kebutuhan apa-apa yang kurang ya kami siap untuk membantu sesuai dengan kekuatan kami, terutama dari wali murid. Mungkin hanya ini, sekali lagi kami mohon maaf dan menginginkan bahwa adanya kegiatan CGB dari Ibu Kartika dan kegiatan di pembelajaran di SD Negeri Gading itu akan lebih semangat, lebih giat dan menghasilkan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhardi yang telah menyampaikan tanggapannya. Yang selanjutnya yaitu dari siswa, monggo. juga dapat digunakan untuk sarana olahraga seperti voli, sepak bola, dan badminton. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan tanggapan. Masih ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Oh, oke, sudah cukup. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dengan lancar. Di balasannya acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.